Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini, materi yang saya akan bahas yaitu Xamarin Form dengan subjek yaitu bagaimana caranya menampilkan combo box di Xamarin Form beserta membimbing atau mendapatkan datanya dari sebuah table di database. Ya, pertama-tama saya demokan dulu. Oke, jadi saya punya combo box seperti ini. Namun sayangnya di Xamarin Form itu combo box diganti oleh picker ya teman-teman. Jadi kalau realnya itu combo box seperti di .NET itu tidak, tapi secara fungsi sama. Picker sama combo box secara fungsi itu sama. Nah, langsung saja. Di sini saya punya kategori yaitu elektronik dan makanan. Oke. Ketika saya pilih makanan, maka akan keluar dua di sini. Ketika akan pilih elektronik, keluar satu. Nah, dari mana eh, datangnya data ini? Oke, kalian bisa lihat di database saya praktek, kemudian saya buat sebuah kategori baru, table baru yaitu elektronik dan makanan sebagai datanya. Kalau kolomnya ada ID dan nama kategori. Mari kita buat sama-sama. Selanjutnya Anda harus tambahkan dulu satu page halaman Xamarin Form. Kemudian tentunya ada stack layout di sini ya. Lalu kita tambahkan dua item komponen ya teman-teman. Yang pertama itu picker, karena di sini tidak ada saya rasa ya, maka kita harus tambahkan code seperti ini untuk menampilkannya. Picker, oke, seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan next name, kasih nama dia combo underscore kategori seperti ini. Ketika sudah kasih nama, kita tambahkan lagi satu label ya. Ini untuk menampung sebuah primary key. Saya kasih nama juga xname ID. Oke, seperti ini. Teman-teman kembali ke database ya. Kita akan buat satu table namanya kategori dengan kolom seperti ini ya. ID kemudian nama kategori. Oke. Kemudian teman-teman dicoba isikan datanya itu misalkan komputer seperti ini. Misalkan datanya lebih dari 2 ya. Go. Nah, kita sudah punya 3 data. Oke. Lalu kembali ke Visual Studio. Teman-teman harus tambahkan dulu using MySQL connector ya untuk kita berhubungan dengan database. Oke. Kemudian jangan lupa di project, kemudian properties, resource, tambahkan connection string ya teman-teman ya. Ini. Oke. Lalu kita buat dulu sebuah event ketika form ini atau page ini dijalankan pertama kali, maka kita pakai yang namanya protected void override void on offering seperti ini teman-teman ya. Nanti based on offeringnya akan muncul sendiri. Kemudian kita buat suatu variabel ya, variabel yang namanya data kategori. Nah, ini penamaan ini terserah mau apa, asal nanti sesuai dan ingat saja. Yang tipe variabelnya itu adalah list ya, teman-teman. List, tekan tab, kemudian isi listnya itu tipenya apa, string. Oke, seperti ini sintaksnya.
Lalu kita buat sebuah var koneksi sama dengan new SQL connections. Kita buka koneksinya, itu ada di properties resource titik db con. Ini sesuai dengan properties yang kita buat sebelumnya ya. Nih, db_con. Kemudian kita buka connections, open, jangan lupa connection close ya. Oke. Lalu kita bikin var cmd-nya sama dengan new mysql common. Oke. Kemudian koma koneksi. Lalu select nama kategori from kategori. Ini artinya kita memilih kolom nama kategori yang ada di tabel kategori kita ya, dari database kategori. Oke. Lalu kita buat var rd sama dengan cmd execute reader. Kita akan mengexecute command-nya itu atau query-nya itu. Oke. Lalu selanjutnya karena ini bersifat menampilkan banyak, maka kita tidak pakai if, tapi kita pakai while ya, karena dia selalu berulang-ulang. While, oke, kemudian dalam kurung rd titik read. Oke, apa yang dilakukan ketika dia mengulang ya, kita tambahkan variabel yang kita buat, data kategori titik add, kemudian dalam kurung rd get string, kita mau menampilkan nama kategori yang ada di tabel kategori. Oke, seperti itu. Jangan lupa rd-nya di close ya, teman-teman di sini. Lalu setelah kita selesaikan, maka kita tambahkan bindingnya teman-teman ya. Karena sudah ada dapat di while-nya, lalu kita binding di combo kategori titik item source sama dengan data kategori. Seperti ini. Save. Nah, kemudian kita coba. Sebelum mencoba, pastikan di Solution Explorer di app settingnya ini halaman yang kalian coding barusan ya. Karena saya di sini page 4, maka saya di sini setnya page 4. Nah, ini sudah ada, tapi judulnya belum ada, yang nanti kita tambahkan. Nah, ketika dipilih keluar ya, elektronik, makanan, dan komputer. Ini sesuai dengan isi yang ada di tabel kategori. Oke. Kita benerin dulu teman-teman ya, titelnya. Titel, pilih kategori. Kira seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana ketika kita pilih satu item itu atau satu kategori itu, nanti kita akan mendapatkan primary key dari pilihan yang kita pilih ya. Itu penting karena nanti bisa dilanjutkan dengan suatu aplikasi yang ketika memilih suatu combo box atau picker, kan yang desain itu primary-nya, bukan selain primary. Oke. Kita lihat di sini. Ketika pilih elektronik apa, makanan apa, dan komputer apa. Oke. Sebelumnya bisa dibinding dulu, kalian bisa tambahkan dulu eventnya ya. Selected index change. Ini di double klik. Kemudian eventnya double klik. Oke. Maka nanti di back end-nya ya itu
private void-nya akan dibuatkan. Selanjutnya kita akan buat variabel lagi. String, misalkan isi kategori pilihan. Ini kan saya buat variabel ya. Yang isinya itu sama dengan combo kategori titik selected item titik to strings. Ya, oke. Jadi isi yang ini itu kita dapatkan ketika kita memilih suatu picker tadi atau combo box tadi. Misalkan kita pilih makanan, maka itu akan isinya adalah makanan. Misalkan elektronik, maka isinya adalah elektronik. Oke. Lanjut kita bikin, saya copy saja mungkin ya. Oke. Yang saya rubah cuma CMD-nya saja. Select bintang from kategori where nama kategori saya dapat dari nama kolom yang ada di table kategori ya. Kemudian saya tambahkan targetnya di variabel isi kategori pilihan plus titik 2 titik 1. Oke. Kemudian if dalam kurung jangan lupa ada titik read maka id titik text sama dengan rd titik get integer 32 kemudian 0 kemudian titik to string. Oke, jangan lupa di close. Oke, ini artinya apa? Yang rd titik get in 0 to stringnya. Jadi ketika Anda ingin mengembalikan sebuah nilai itu dalam bentuk angka, maka di sini berbeda dengan yang get string ya. Maka kalian harus buat dia itu get integer 32. Kemudian dalam kurung 0 itu apa? Dalam kurung 0 itu adalah posisi kolom ya. Posisi kolom yang ada di table tersebut yang kita query-kan. Query kita adalah select bintang from, jadi dia select bintang semua. Maka 0 itu adalah posisi paling kiri ya. Jadi ngitungnya 0, 1. Kemudian to strings. Saya akan coba start. Nah, ini sudah ada pilihannya, teman saya pilih. Sekarang komputer. Ketika teman-teman mendapati stuck seperti ini berarti connection-nya bermasalah teman-teman ya. Jangan panik. Mungkin teman-teman kurang di sini ya, ini connectivity close-nya saya pindahkan ke sini ya. Itu artinya yang tadi karena stuck itu adalah koneksinya tabrakan teman-teman ya. Jadi kita harus close-nya di event yang lain. Oke, seperti ini. Coba lagi. Komputer 3 ya. Kemudian elektronik 1 dan kanan 2. Jadi ID di sini sesuai dengan baris kolomnya masing-masing ya. Oke, kemudian kalian bisa lakukan di sini ya. Kita bisa hidden dia atau visible. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tidak kelihatan gitu. Jadi nanti yang di storing ke table itu kalau kalian ada kasusnya maka yang di storing adalah ID ya, bukan nama. Nah, di sini kan
tidak kelihatan. Padahal di belakang itu atau di dalam itu ada ID yang disembunyikan atau tidak terlihat. Oke, sampai di sini dulu video saya. Next kita akan coba di insert dengan combo box ini atau picker ini. Jangan lupa like and subscribe video saya agar terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.